Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku, Naura Ferry. Kalau kamu baru pertama kali nonton channel ini, kita akan banyak bercerita tentang kisah-kisah hebat keteladanan sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Kali ini aku akan cerita soal kehebatan Umar bin Khattab. Yuk kita mulai. Siapa yang gak kenal Umar bin Khattab? Sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani sehingga ia dijuluki dengan singa padang pasir. Meskipun keras kepala, tetapi hati beliau amat lembut. Suatu malam, Auza'i pernah memergoki Khalifah Umar masuk ke rumah seseorang. Ketika keesokan harinya dia datang ke rumah itu, ternyata penghuninya seorang janda tua, buta dan sedang menderita sakit. Janda itu mengatakan bahwa tiap malam ada orang yang datang ke rumahnya untuk mengirim makanan dan obat-obatan. Siapa nama orang itu? Janda tua itu sama sekali tidak tahu. Padahal orang yang tiap malam datang ke rumahnya adalah khalifah yang mereka kagumi. Teman-teman tentu pernah mendengar kisah Umar dan seorang ibu memasak batu kan? Ketika itu Khalifah Umar melakukan kebiasaan rutinnya berjalan bersama pengawalnya untuk melihat kondisi rakyatnya. Saat Umar berada di sebuah dusun terpencil, sayup-sayup telinga Umar menangkap suara tangis kecil. Tak lama kemudian tangisan berhenti. Namun sebentar terdengar lagi. Tangis anak kecil ini terdengar memilukan hati. Suara tangisan itu terdengar dari sebuah rumah gubuk sederhana. Di dalamnya tampak seorang ibu tengah duduk di depan sebuah tungku seolah sedang memasak. Sesekali ibu ini mengaduk pancis, sesekali pula ia membujuk anaknya untuk tidur. "Diamlah wahai anakku, tidurlah kamu sesaat sambil menunggu bubur segera masak," ujar sang ibu. Anak ini dapat tertidur sesaat mendengar perkataan ibunya. Namun tak lama ia terbangun dan kembali menangis. Kejadian ini berulang kali sampai akhirnya membuat Umar penasaran dengan apa yang dikerjakan sang ibu. Perlahan Umar mendekat dan mengetuk pintu sambil mengucap salam. Umar tak ingin identitasnya diketahui. Ia bertamu dalam keadaan menyamar. Umar lantas bersegera menanyakan apa yang sedang dimasak sang ibu dan apa penyebab si putra tak henti-hentinya menangis. Dengan sedih, si ibu menceritakan keadaannya. Ia mengatakan bahwa anaknya menangis karena kelaparan, sementara ia tak punya makanan apapun di rumahnya. Ibu ini juga mengatakan bahwa yang sedang dimasak adalah sebongkah batu untuk menghibur sang anak seolah-olah ibunya sedang membuat makanan. Ibu ini juga sempat mengumpat kekesalannya pada sang pemimpin masa itu. Celakalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang membiarkan rakyatnya kelaparan. Mendengar kekesalan dari ibu ini, Umar lantas pergi dan menangis memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa menjadi pemimpin yang teledor hingga tak tahu ada rakyatnya yang kesusahan. Tanpa pikir panjang, Umar segera pulang dan mengambil sekarung gandum. Ia membawa sendiri karung gandum di punggungnya dan menuju ke rumah ibu yang memasak batu. Pengawal Umar yang melihat pemimpinnya tergopoh-gopoh membawa karung gandum menawarkan diri untuk membantu. Namun Umar menolaknya.
"Wahai Amirul Mukminin, biar aku sajalah yang mengangkut karung ini," ujar pengawal. "Apakah kalian mau menggantikanku menerima murka Allah akibat membiarkan rakyatku kelaparan? Biar aku sendiri yang memikulnya. Karena ini lebih ringan bagiku dibandingkan siksaan Allah di hari akhir nanti," jawab Umar yang terus membawa karung gandum. Setelah sampai di rumah ibu tersebut, Umar langsung memasakkan sebagian gandum untuk dijadikan makanan. Setelah matang, ibu dan sang anak dipersilahkan makan sampai kenyang. Umar sang khalifah yang mulia tak segan melayani rakyatnya sedemikian rupa. Namun teman-teman, Umar bin Khattab pada awalnya membenci Rasulullah SAW. Umar yang dikenal sebagai orang keras, disegani dan ditakuti di kalangan kaum Quraisy, itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Toha. Pada suatu hari, Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah dan para sahabat sedang berada di Bukit Syafa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Syafa. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah bin Khattab, dan anak pamannya, Said bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah SAW. "Jadi engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan, tak jadi ke Bukit Syafa. Umar menuju kediaman adik perempuannya, Fatimah, dan suaminya, Said bin Zaid. Di rumah Fatimah saat itu ada juga Khattab bin Al-Arud. Saat tiba di pekarangan rumah sang adik, Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah. Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatimah dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Lalu Umar membacanya. Dan adiknya berkata, "Kamu kotor. Tidak seorang pun boleh membacanya kecuali telah bersuci. Maka berdirilah dan sucikanlah dirimu atau ambillah air wudhu." Lalu Umar berdiri dan berwudhu. Kemudian beliau mengambil tulisan dan membaca surat Toha hingga sampai pada ayat 14. "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya.
Belum pernah diketahuinya ada ajaran yang semacam ini. Ini sesuatu yang benar. Hai Fatimah, beritahu aku di mana keberadaan Muhammad. Saya tidak akan memberitahu kamu. Di mana, kata Umar lagi. Saya tidak akan memberitahu, kata Fatimah. Lebih baik kamu bunuh saya kalau memang maksudmu mencelakakan Muhammad, kata Fatimah lagi. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia. Fatimah, beritahu saja di mana dia, ujar Umar. Darul Arqam, kata Fatimah. Bergegas Umar menuju Darul Arqam. Saat di dalam Darul Arqam, Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan para sahabat. Termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal sebagai jawara juga. Diketuklah pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam Darul Arqam ini langsung geger. Umar datang ini pasti sebagai bencana. Tapi baginda Nabi menenangkan mereka. Tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya. Dibukalah pintu. Begitu dibuka pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi Muhammad. Kemudian Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjadi pemeluk Islam yang luar biasa menjaga agama Allah. Sekian dulu kisah tentang sahabat Nabi Umar bin Khattab. Sampai jumpa di lain waktu lagi. Tonton terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.